Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam wabarakatuh. sahabat-sahabat semua. Kembali lagi di channel kami Cahaya Dakwah Al-Arifiyah, yang di malam hari ini kita kedatangan tamu dari Borobudur, yaitu Bapak Ustadz Ahmad Nur Tamam dan beliau Ustadz Zadir Taqwa, dan saya sebagai moderator Muhammad Abdurrahman. Baik, sahabat-sahabat semuanya, kali ini tema kita tentang zuhud. Kata zuhud itu udah gak asing lagi kan? Monggo kita kupas bareng-bareng di channel ini. Semoga nanti mendapatkan kemanfaatan dan barokahnya. Amin, amin. Saya persilahkan kepada Bapak Ustadz Nur Tamam, monggo, tentang arti zuhud, atau mau bertanya kepada Pak Ustadz juga boleh, monggo. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya tak langsung bertanya aja kepada Pak Ustadz Zadir Taqwa tentang definisi dari zuhud, karena kebanyakan dari masyarakat itu bilang tentang zuhud dan belum tahu definisi yang sebenarnya. Mau bertanya tentang hal itu Pak Ustadz, bagaimana kejelasannya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Cahaya Dakwah Al-Ma'rufiyah yang kami muliakan, Mas Abdurrahman, Ustadz Ahmad Nur Tamam yang kami muliakan, memang kita sudah sering mendengar kata-kata zuhud, dan mungkin sebagian besar dari kita masih belum mengerti apa yang sebenarnya zuhud itu. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas tentang zuhud. Semoga nanti menjadikan pemahaman bagi kita, menjadikan ilmu bagi kita, ilmu yang bermanfaat dan barokah. Karena memang manfaat dari zuhud itu sangat besar. Termasuk dalam salah satu hadis Rasul Muhammad SAW bersabda, "Idza ra'aitumul 'abda wa qad u'tiya shamtan wa zuhdan fid dunya faqtaribuhu fa innahu yulaqqal hikmah." Ketika kalian melihat seseorang diberi oleh Allah banyak diamnya, kemudian dia zuhud terhadap dunia, maka faktaribuh, dekatilah dia, karena dia diberi hikmah oleh Allah. Padahal di dalam Al-Quran, wa man utiya hikmatan wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberi hikmah oleh Allah, berarti dia sudah diberikan khairan katsira, kebaikan yang sangat banyak. Ini adalah sebagian dari manfaat zuhud, dan insya Allah nanti akan kami jelaskan lebih banyak lagi tentang manfaat zuhud yang sangat-sangat luar biasa. Maka dari itu sangat penting bagi kita mengetahui apa yang dinamakan zuhud, sehingga kita dapat melaksanakan zuhud itu dan mendapatkan manfaat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zuhud adalah meninggalkan sesuatu karena tidak mencintai sesuatu itu dan menganggap bahwa sesuatu itu menjadi penghalang keinginan kita, penghalang tujuan kita. Di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 20, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa syarauhu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudah
wa kanu fihi minaz zahidin. Ini masalah ceritanya Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya ya. Bahwa saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihi salam menjual Nabi Yusuf. Wa syarauhu bisamanin baksin, menjual Nabi Yusuf dengan harga yang sangat murah, hanya beberapa dirham saja. Wa kanu fihi minaz zahidin. Firman Allah, wa kanu fihi minaz zahidin. Mereka saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini, saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini zuhud terhadap Nabi Yusuf. Kenapa dikatakan zuhud terhadap Nabi Yusuf? Karena saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini pertama dia meninggalkan Nabi Yusuf, dijual karena tidak mencintai Nabi Yusuf dan menganggap Nabi Yusuf adalah problem bagi keinginannya atau tujuannya. Kita tahu bahwa awal mula saudara-saudaranya Nabi Yusuf menjual Nabi Yusuf ini karena merasa tersaingi oleh Nabi Yusuf, tidak suka terhadap Nabi Yusuf karena Nabi Yusuf lebih dicintai oleh ayahnya daripada saudara-saudara yang lain. Sehingga bagaimana caranya Nabi Yusuf itu bisa hilang dari pandangan ayahnya, sehingga tujuan saudara Yusuf untuk mendapatkan perhatian lebih dari ayahnya tercapai. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa zuhud itu meninggalkan sesuatu karena tidak mencintai sesuatu itu dan menganggap bahwa sesuatu itu menjadi penghalang terhadap tujuannya. Dan contoh lagi zuhud, umpamanya kita mempunyai uang 10.000, kemudian kita gunakan untuk membeli ayam goreng umpamanya, berarti kita meninggalkan uang itu, diberikan kepada orang lain demi mendapatkan ayam gorengnya. Berarti dalam kasus ini kita itu zuhud terhadap uang itu, kita tidak mencintai uang itu dan kita mencintai ayam gorengnya itu. Seperti itu contohnya. Kalau zuhud terhadap dunia berarti kita meninggalkan dunia karena tidak suka terhadap dunia dan menganggap bahwa dunia itu sebagai penghalang tujuan kita. Tujuan kita itu apa yang sebenarnya? Di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan bahwa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya menyembah, beribadah kepadaku. Ini dalam firman Allah ini. Berarti tujuan kita adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Dan dunia ini, ketika kita mengejar dunia, maka dunia menjadi masalah bagi tujuan kita. Berarti ketika kita zuhud terhadap dunia, kita rela meninggalkan dunia demi untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ini yang dinamakan zuhud yang sebenarnya. Kalau contoh dari cinta kepada dunia seperti apa Pak Ustadz? Ya, contoh mencintai dunia itu seseorang bekerja siang malam untuk mendapatkan uang, dan uang itu hanya digunakan untuk kesenangan di dunia saja. Itu contoh cinta dunia. Setiap hari siang malam dia mencari dunia, mencari uang
demi mendapatkan kesenangan sesaat di dunia ini saja. Itu namanya cinta dunia. Dan yang terpikirkan itu hanya uang-uang, kesenangan-kesenangan saja di dunia. Karena dalam satu makalah, man ahabba syai'an aktsara dzikrahu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia akan banyak mengingatnya, banyak mengatakan sesuatu itu. Dan berarti orang yang cinta dunia itu dalam pikirannya hanya dunia saja. Memang pantas orang yang seperti ini akan menghalalkan segala cara demi mendapatkan dunia. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah pokok setiap kesalahan. Karena ketika orang sangat mencintai dunia, yang dipikirkan hanya dunia, dia akan melaksanakan segala cara, walaupun itu dilarang oleh agama, tetap dilaksanakan demi mendapatkan kesenangan sesaat. Jikalau ada seseorang yang dia mencari harta dunia, akan tetapi untuk bisa menjalankan ketaatan kepada Allah yang sampai dia siang malam bekerja, apakah dia termasuk orang yang cinta dunia? Jadi orang cinta terhadap dunia itu sangat menginginkan dunia, hanya menginginkan dunia saja. Kalau ada orang yang bekerja mencari uang, mencari apalah, kemudian yang semuanya hasil dari pekerjaan itu sebagai sababiyah mencari akhirat, itu namanya bukan cinta dunia tapi cinta akhirat. Dunia ini hanya sebagai lantaran saja. Maka dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrallahi wa mawalahu wa aliman wa muta'alliman. Dunia itu semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali zikir kepada Allah dan sesuatu yang berhubungan dengan zikir kepada Allah, dan orang yang alim, orang yang belajar. Dan ini yang tidak dilaknat oleh Allah, berarti bukan termasuk bagian dari dunia. Kita mencari uang itu memang bisa menjadi dunia ketika kita tasarufkan, kita gunakan hanya untuk kepentingan di dunia saja, tidak ada hubungan dengan akhirat. Tapi kalau uang ini kita gunakan dan ada hubungannya dengan zikir kepada Allah, ibadah kepada Allah, ada hubungannya dengan ilmu, ada hubungannya dengan belajar, ini menjadi suatu ketaatan dan menjadi amal akhirat, insyaallah. Berarti semua niatan untuk misal bekerja untuk membangun rumah yang mewah atau membeli mobil yang banyak, itu termasuk cinta dunia ya? Iya, cinta dunia, karena itu hanya menginginkan kesenangan di dunia. Berarti ini terfokus pada niat ya, Mas? Iya, itu niat. Niat yang benar untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala ya. Itu biar tidak menjadi cinta dunia itu sendiri. Karena sebaliknya ada orang yang tidak bekerja. Orang tidak bekerja itu seakan-akan tidak cinta dunia, seakan-akan. Padahal belum tentu. Mungkin orang itu tidak bekerja, di rumah saja supaya dikatakan bahwa itulah orang yang zuhud. Berarti dia bukan zuhud. Dia mencari ketenaran, mencari kesenangan di dunia. Ketenaran itu dianggap menjadi orang yang baik, itu juga tidak dinamakan zuhud. Karena ya, orang zuhud itu dia tidak cinta dunia,
lebih memilih cinta kepada akhirat, tidak mencintai harta tapi lebih mencintai akhirat, karena hartanya ini digunakan untuk mencari akhirat itu tadi. Jadi tidak hanya sekedar meninggalkan harta kemudian otomatis dia dikatakan zuhud, itu tidak. Zuhud di dunia tidak. Niat yang lurus. Ya, semuanya demi mendapatkan kemuliaan di akhirat. Kan kadang ada itu orang tidak mau kerja tapi karena malas, orangnya pemalas. Ya. Berarti emang sifatnya dia Pemalas. bukan karena zuhud. Iya, iya. Berarti ini kita sudah bisa membedakan mana yang zuhud dan mana yang tidak zuhud, tapi apa namanya, etok-etok zuhud gitu. Biar dikira zuhud. Ya, biar dikira zuhud. Langsung masuk definisi masuk manfaat. Oh, iya. Kalau fadilah dari zuhud tersendiri gimana Pak Ustadz? Ya, memang fadilahnya sangat luar biasa tentang zuhud ini. Jika kita memang diberi pertolongan oleh Allah dapat melaksanakan zuhud. Suatu kesempatan ada sahabat Rasul yang sowan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sahabat ini kemudian berkata kepada Kanjeng Rasul, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas." Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang jika aku mengerjakan amalan itu maka Allah mencintaiku dan manusia mencintaiku. Ini suatu permintaan yang sangat luar biasa. Wahai Rasulullah, tunjukkanlah padaku suatu amalan yang jika aku kerjakan maka aku dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Siapa yang tidak ingin dicintai oleh Allah dan tidak ingin dicintai oleh manusia? Mungkin semua kita itu ingin dicintai Allah plus dicintai manusia. Kemudian oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijawab, izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fima fi aidin nas yuhibbakan nas. Pertama, jika kamu ingin dicintai oleh Allah, zuhudlah terhadap dunia. Jadi ketika kita zuhud terhadap dunia, tidak suka terhadap dunia, lebih menyukai, mencintai akhirat daripada dunia, dan dunia kita gunakan untuk kepentingan akhirat kita, maka otomatis Allah mencintai kita. Wazhad fi ma fi aidinas yuhibbakan nas, dan zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia, maka manusia akan mencintai kita. Jadi kita tidak menyukai sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, maka orang lain akan mencintai kita, karena watak asli manusia itu tidak ingin kepunyaannya itu dimiliki oleh orang lain. Jadi ketika kita tidak mencintai apa yang dimiliki oleh orang lain, berarti orang lain merasa bahwa itu memang patut untuk dicintai. Dia bukan menjadi saingan saya. Oh, gitu. Ya, itu salah satunya. Berarti manfaat kita zuhud di dalam dunia, pertama kita akan dicintai oleh Allah. Dan apalagi yang kita harapkan dari Allah kalau bukan kecintaan Allah kepada kita. Kemudian yang kedua, salah satu sahabat Rasul Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata kepada tabi'in, antum aktsaru siyaman wa aktsaru sholatan
wa aktsaru ijtihadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hum kanu khairan minkum. Sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata kepada para tabi'in, kalian lebih banyak puasanya, lebih banyak sholatnya, lebih banyak bersungguh-sungguh dalam ibadah daripada sahabat Rasul. Padahal sahabat itu lebih baik daripada kalian. Jadi sahabat dia beribadah, puasa, sholat. Kemudian tabi'in puasa, sholat dan bersungguh-sungguh dalam ibadah. Tapi lebih banyak puasanya tabi'in, lebih banyak sholatnya tabi'in daripada sahabat. Tapi sahabat ini tetap lebih baik daripada tabi'in. Secara logika kan, secara matematik kurang masuk akal. Kok bisa gitu? Iya. Banyak pengamalan dari tabi'in kok bisa baik sahabat kan? Iya kan, secara logika enggak, orang sholat 20 rakaat dengan 4 rakaat kok baik yang 4 rakaat, itu kan tidak masuk akal. Yang masuk akal 20 rakaat sholat, yang satu 4 rakaat ya baik, yang 20 itu yang masuk akal. Tapi ini yang 4 rakaat malah lebih baik. Kemudian para tabi'in kemudian menanyakan, lima ya Abu Abdurrahman, bagaimana bisa seperti wahai Abu Abdurrahman? Kemudian dijawab, hum kanu azhada fid dunya wa arghaba fil akhirah. Karena mereka para sahabat lebih zuhud terhadap dunia daripada kalian dan lebih cinta terhadap akhirat daripada kalian. Dan ini yang menjadi mereka itu lebih baik daripada para tabi'in. Sahabat lebih baik daripada tabi'in karena para sahabat lebih zuhud terhadap dunia dan lebih cinta terhadap akhirat. Dan ini berarti kezuhudan terhadap dunia dan kecintaan terhadap akhirat menjadikan amal yang sedikit akan lebih baik daripada amal yang banyak. Jadi manfaatnya dari zuhud, amalan kita akan banyak dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan sedikit akan lebih banyak pahalanya karena lebih banyak dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keberkahan dari zuhud kita itu tadi. Tapi amal emang semata-mata mengharapkan akhirat, bukan karena dunia bukan apapun. karena dunia. Ya. Contoh kita sholat ya memang mencari ridho Allah, bukan mencari ridho Allah. Semoga nanti bisa dimasukkan ke dalam surga, bukan karena ingin disanjung, bukan ingin karena menjadi bagaimana dan bagaimana. Ya, kaya. Iya, termasuk. Kalau dulu penangkapan pemahaman saya tentang zuhud itu di dunia itu nggak terlalu bekerja, nggak terlalu apa ya, misalnya sungguh-sungguh malam jadiin siang, siang jadiin malam gitu. Saya kira itu orang zuhud itu orang yang nerima yang pandum. Kalau ada ya dimakan, kalau nggak ada ya udah puasa. Gitu. Ternyata tidak seperti itu ya. Pengertian dari zuhud yang secara kompleks. Ternyata apa? Mencari di dunia untuk akhirat. Menggunakan dunia untuk berarti bukan menafikan yang tadi, umpamanya orang yang ya di dunia nerimo ing pandum ya, ada ya dimakan, tidak ada ya nggak cari, nggak makan, tapi nggak ngersulo. Itu juga sebenarnya masih bisa dikatakan zuhud ya. Mungkin karena orang itu tadi nggak bekerja karena sibuk dengan ibadah, dengan munajat, itu juga masih dikatakan zuhud. Kemudian dia tidak mempunyai keluarga. Karena mempunyai keluarga berarti wajib mencari nafkah, wajib bekerja mencari nafkah.
Kalau itu memang sendiri, ya itu enggak jadi masalah. Enggak masalah. Mungkin masih ada kemungkinan dikatakan zuhud. Tapi kalau berkeluarga kemudian dia tidak mencari nafkah untuk keluarganya, terus pokoknya semuanya nerimo ing pandum saja, itu dia malah berdosa, bukan zuhud itu namanya. Meninggalkan kewajiban ya. Ya demikian sahabat Cahaya Dakwah Al-Marfiyah, tentang tema zuhud tadi kita sudah membahasnya walaupun dengan durasi yang minim ya, tapi semoga semua mendapat manfaat dan barokahnya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Tamam dan Bapak Ustadz Zadit Taqwa. Demikian dan terima kasih. Ada salah kata dan kekurangan kami, mohon yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.